Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah vakum beberapa saat, saya akan coba mengulang sedikit ya, yang sudah kita bicarakan. Mungkin agak terstruktur dengan tulisan, ya, ada bukuan di sana. Jadi kita membicarakan prinsip-prinsip mekanika kuantum, Piranti, instrumen dan sebagainya sudah kita bicarakan sebelumnya, instrumen matematis maksud saya. Ya, jadi ada ruang Hilbert, ada operator di dalam ruang Hilbert dan sebagainya. Nah, intinya bahwa setiap sistem kuantum itu berpadanan dengan sebuah ruang Hilbert H yang separabel, diperluas. Mungkin nanti kita coba jelaskan apa itu maksud dengan separabel. Ya. Keadaan-keadaan yang mungkin bagi suatu sistem kuantum diwakili oleh vektor-vektor anggota ruang Hilbert H yang berpadanan dengan sistem kuantum itu. Jadi setiap sistem kuantum ada ruang Hilbert H, gitu ya. Nah, ruang Hilbert H itu merupakan ruang keadaan, ya. Jadi setiap anggota ruang Hilbert itu mewakili keadaan, ya, seperti itu. Nah, jadi satu partikel kuantum, satu ruang Hilbert. Ya, nanti kalau butuh dua partikel, gimana kalau kita bicara tentang dua partikel atau tiga partikel atau n partikel? Nah, nanti tentu ada cara untuk membangun ruang Hilbert yang sesuai untuk n buah partikel itu. Ya. Oke. Bagaimana partikel-partikelnya berubah? Ya tentu kita juga bisa membangun ruang Hilbert yang sesuai gitu. Jadi ruang Hilbert itu harus memiliki sekian banyak bilik. Ya, bilik pertama misalnya untuk vakum, ya, bilik kedua untuk satu partikel, bilik ketiga untuk tiga partikel dan sebagainya. Sehingga sistem kuantum, sistem yang kita tinjau itu bisa loncat dari satu bilik ke bilik yang lain karena jumlah partikel itu berubah-ubah. Ya, good. Kita konsentrasi dulu di single particle theory. Jadi kita bicara satu sistem partikel terkait dengan sebuah ruang Hilbert. Separabel diperluas. Nanti kita yang sepertinya yang diperluas itu belum kita bicarakan, ya. Diperluas itu maknanya adalah bahwa basis yang kita gunakan, basis ortonormal yang kita gunakan tidak harus berasal atau beranggotakan vektor-vektor anggota ruang Hilbert itu. Jadi intinya ada basis eksternal, alien, gitu ya. Jadi dari luar didatangkan untuk menjadi basis dalam mekanika kuantum itu. Nah, faktanya nanti operator penting dalam mekanika kuantum, operator posisi dan operator momentum, ya, itu terkait dengan basis eksternal itu. Ya, oke. Jadi setiap keadaan sistem kuantum itu dimodelkan dengan sebuah vektor di dalam ruang Hilbert. Jika sistem kuantum itu diketahui berada pada suatu keadaan psi, misalnya anggota H, maka segala informasi yang berkenaan dengan sistem fisis itu tersimpan atau dapat digali dari psi. Dan karenanya harus ada cara untuk mendapatkan atau menggali informasi itu. Akan tetapi korespondensi keadaan vektor ini bukanlah korespondensi satu-satu. Ya, sudah kita bicarakan juga, ya. Dua buah vektor psi dan psi aksen bukan vektor nol, ya. Itu berbeda satu dari yang lain karena faktor skalar alfa, ya. Keduanya mewakili keadaan yang sama. Jadi artinya sebuah vektor yang berada pada ruang vektor berdimensi 1 yang sama, ya. Semua vektor dalam suatu subruang vektor berdimensi 1 itu mewakili keadaan yang sama. Ya, gagasannya seperti itu. Nah, namun ini bukan masalah harus itu ruang keadaan untuk satu sistem kuantum bagi kita. Ya, bagi kita itu harus dibicarakan, ya. Bagi kita siapa gitu kan? Mungkin kita di sini gitu ya. Ya, mungkin untuk saat ini bagi kita yang di sini bukan suatu persoalan. Ya, tentu bagi para mathematical physicists itu sampai detik ini merupakan persoalan yang tidak segera terselesaikan. Ya. Nah, jika suatu sistem fisik itu dipersiapkan berada pada suatu keadaan yang diwakili vektor psi, maka masih terdapat peluang bagi sistem fisik itu untuk pada saat sama itu berada pada keadaan yang lain, ya. Jadi bandingkan dengan situasi kalau di dalam mekanika klasik,
ya. Jadi kalau suatu sistem itu berada pada satu keadaan, ya, terkait dengan pengetahuan kita tentang posisi dan momentum atau posisi umum momentum umum, ya, maka ya sudah di situ diketahui, maka tidak mungkin dia berada pada keadaan yang lain. Tapi dalam mekanik kuantum masih mungkin, ya. Jadi kalau suatu sistem itu berada diketahui, kita persiapkan berada pada keadaan psi, ya, masih terdapat peluang bagi sistem fisis itu pada saat yang sama untuk berada pada keadaan yang lain. Peluang bagi sistem untuk berada pada suatu keadaan lain yang diwakili oleh vektor V adalah ini. Jadi produk skalar antara V dan psi, ya, lalu modulusnya itu dikuadratkan. Jadi produk skalar itu kan bilangan kompleks, ya. Karena kita belajar bicara tentang ruang Hilbert, ruang vektor yang kompleks, di sana ada produk skalar, maka hasil kali skalar itu mestinya adalah sebuah bilangan kompleks. Oleh karena itu, kemudian kita pahami nilai mutlak dari kuadrat nilai mutlak dari hasil kali skalar itu kita maknai sebagai peluang, ya, untuk sistem itu selain, ya, berada pada keadaan besi juga berada keadaan V, ya. Bisa dibaca terbalik karena apa? Nilai mutlak itu juga produk skalar itu ditukar, ya, nilai mutlaknya juga sama. Ini juga bisa dipahami sebagai peluang bahwa sistem itu juga berada pada keadaan besi kalau sistem dipersiapkan berada pada keadaan V, ya, bisa dibalik, ya. Itu yang penting, ya, yang kita tahu, ya. Peluang ini 0 kalau V dan psi ortogonal, ya. Ya, ini berarti pula bahwa psi tidak memiliki proyeksi pada arah yang ditunjukkan oleh V. Kemarin sudah saya tunjukkan, ya. Jadi peluang, ya, mirip dengan suatu vektor itu ditandai merupakan kecenderungan bahwa vektor itu mirip dengan vektor yang lain itu. Jadi ada vektor psi, ada vektor V. Kemiripan V terhadap psi itu kan adalah diukur dengan produk skalar atau paling tidak kuadrat produk skalar itu. Jadi kalau sama berarti 1. Kalau tidak, ya kurang dari 1. Ya, tapi proyeksinya itu akan menentukan gitu, ya. Oke. Itu yang dimaksud peluang di situ. Jadi bisa dipahami sebagai kecenderungan bahwa V itu mirip dengan psi atau psi itu mirip dengan V. Ya, maka semakin besar hasil kali skalar itu maka semakin mirip. Ya, maksimal tentu saja 1 gitu, ya, ketika keduanya sama gitu, ya. Oke, dan 0 kalau saling tegak lurus, ya. Oke. Mengingat ruang vektor Hilbert adalah ruang vektor kompleks, maka dalam mekanik kuantum dikenal konsep superposisi keadaan. Jadi bukan kompleksnya itu, tapi ruang vektornya itu, ya. Jadi karena di dalam ruang Hilbert itu ruang vektor, maka kalau keadaan itu diwakili oleh sebuah vektor, ya, maka ada konsep superposisi. Sebab apa? Vektor ditambah vektor kan vektor yang ada juga di dalam ruang Hilbert itu. Kalau setiap vektor dalam ruang Hilbert itu mewakili suatu keadaan, ya, maka jumlahan antar vektor-vektor tadi juga merupakan keadaan. Jadi ini yang disebut sebagai prinsip superposisi keadaan, ya. Ini, ya. Jadi kalau psi dan V itu suatu keadaan, maka kombinasi linear alfa psi ini plus beta psi V itu juga merupakan suatu keadaan. Nah, kalau merupakan superposisi semacam ini, maka nanti alfa dan beta itu akan menjadi ukuran bobot, ya, bahwa keadaan yang dibentuk itu lebih cenderung pada psi ataukah lebih cenderung pada V, gitu, ya. Oke, good. Seterusnya, ya, ini sudah tadi, ya, bentar. Nah, yang kedua, setiap besaran fisis yang dapat diukur atau observable diwakili oleh sebuah operator Hermitian yang lengkap, ya, pada ruang Hilbert yang berpadanan dengan sistem fisis yang ditinjau, ya. Jadi setiap besaran fisis itu diwakili oleh operator Hermitian. Jadi operator Hermitian itu hanya wakilan matematis bagi besaran fisis. Seperti tadi, vektor-vektor itu dipandang sebagai mewakili keadaan kuantum. Jadi vektor bukan keadaan kuantum gitu. Itu hanya mewakili gitu, ya, mewakili keadaan kuantum. Nah, pertanyaan yang mungkin layak untuk ditanyakan tentu saja seberapa baik dia mewakili keadaan kuantum itu. Lalu ngomong-ngomong apa itu keadaan kuantum, ya, gitu, ya. Ya, harapannya tadi kan keadaan kuantum itu suatu wahana yang memuat informasi
informasi tentang sistem fisis yang kita tinjau itu. Ya, kalau sistem fisis itu berada pada suatu keadaan itu. Nah, dalam hal ini kita modelkan keadaan kuantum itu dengan vektor di dalam ruang Hilbert. Jadi vektor di dalam ruang Hilbert itu bukan keadaan kuantum, itu hanya mewakili objek matematik yang barangkali sesuai. Nah, mungkin yang selalu ditanyakan adalah seberapa baik ya vektor itu mewakili keadaan-keadaan yang diwakilinya gitu. Ya, gitu itu mungkin perlu ditanyakan ya. Nah, sekali lagi operator omega dikatakan lengkap apabila himpunan vektornya itu ya otomatis bisa dipilih yang ortogonal atau dari yang lain ya itu membentuk sebuah himpunan ortonormal yang lengkap atau ortonormal maksimal ya, sehingga kemudian kalau ini merupakan himpunan ortonormal lengkap atau maksimal, maka setiap vektor di dalam ruang Hilbert itu akan bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear itu yang penting ya. Jadi sebuah operator yang mewakili sebuah observable itu harus Hermitian. Kenapa? Karena nanti akan terkait dengan suanilai yang harus real, karena suanilai itu akan menjadi ruang sampel bagi pengukuran ya besaran itu. Nah, yang kedua adalah setiap operator yang observable itu harus lengkap, dan mengertikan bahwa setiap semua vektor ortogonal dengan yang lain milik suanilai operator itu harus membentuk himpunan ortonormal yang lengkap atau maksimal. Maksimal dalam pengertian tidak dimuat oleh himpunan ortonormal yang lain ya. Gitu. Nah, kenapa bisa harus begitu? Ya dengan cara seperti itu maka setiap vektor di dalam ruang Hilbert itu, setiap keadaan di dalam ruang Hilbert itu bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear. Kenapa bisa begitu? Nanti akan kelihatan ya. Jadi karena kita ingin mengukur observable interaction operator itu, maka kita perlu mendapatkan distribusi atau peluang atau frekuensi masing-masing anggota ruang sampel itu, sehingga kita bisa mengetahui memprediksikan rata dari pengukuran itu dan juga ralat pengukuran ya. Oke, kalau tidak maka mungkin kita tidak bisa menghitung itu ya, tidak bisa menghitung itu kalau tidak lengkap ya tentu tidak bisa itu dalam pengertian tidak tepat benar gitu ya. Bisa juga dilakukan tetapi tidak tepat benar ya. Oke, ya, himpunan tersebut dapat diortonormalkan sehingga didapat basis ortonormal. Spektrum yang beranggotakan semua suanilai dari omega merupakan kasanah yang menampung semua, atau himpunan yang menampung semua nilai yang layak keluar sebagai hasil pengukuran besaran fisis yang diwakili oleh omega. Nah, hasil yang mungkin diperoleh dalam pengukuran suatu besaran fisis adalah salah satu dari spektrum operator itu. Ya, di sini saya menggunakan istilah spektrum ya. Jadi spektrum operator dalam pengertian himpunan semua suanilai operator itu. Tapi perlu diketahui tidak semua operator itu memiliki suanilai. Nah, kemudian kalau kita mensyaratkan Hermitian atau self join itu selalu dijamin adanya suanilai. Ya, nanti ada istilahnya perumuman dari konsep suanilai itu. Ya, tentu tidak kita bicarakan di sini. Ya. Nah, hasil yang mungkin dalam suatu pengukuran suatu besaran fisis adalah salah satu dari anggota spektrum operator Hermitian yang mewakilinya. Ya, tidak ada pengukuran yang menghasilkan suatu nilai di luar spektrum operator itu. Jika sistem berada pada suatu keadaan yang diwakili oleh suatu vektor, ya, operator yang mewakili suatu besaran fisis, maka pengukuran besaran fisis itu pasti menghasilkan sebuah nilai dari sebuah vektor itu. Ya, pemilik sebuah vektor itu ya. Keadaan yang diwakili oleh suatu vektor ya disebut sebuah keadaan. Ini yang dulu disebut sebagai keadaan istimewa itu ya, dari dalam konteks yang sudah kita bicarakan ya, secara umum gambaran umum tentang mekanika itu ya, itu ini adalah keadaan istimewa. Jadi keadaan istimewa di dalam mekanika kuantum ya, itu diwakili oleh vektor-vektor ya SUA atau vektor eigenvektor ya, itu eigenvektor itu mewakili keadaan istimewa. Kemudian yang keempat itu terkait dengan penguraian spektral. Ya.
Jadi tadi kan prinsip nomor berapa tadi? Yang baru kita bicarakan ini tadi. Ya. Prinsip nomor 3 ya. Sekarang nomor 4 itu terkait dengan penguraian spektral. Ya. Oke, sepertinya sudah kita bicarakan ya. Pertama, kalau spektrum operator itu diskrit tak merosot ya, dalam pengertian bahwa sebuah vektor subruang sebuah nilai itu berdimensi 1 ya. Jadi andaikan omega n itu sebuah nilai operator omega yang berkaitan dengan sebuah vektor psi n ya, apabila sistem dipersiapkan pada keadaan yang diwakili oleh psi n ya, maka pengukuran besaran fisis yang diwakili oleh omega pasti menghasilkan omega n ya. Ini berarti apabila sistem dipersiapkan berada pada keadaan psi n, maka peluang mendapatkan hasil ukur omega n besarnya 100% atau 1 ya. Apabila sistem dipersiapkan berada pada suatu keadaan sembarang psi, maka peluang mendapatkan unsur omega n sama dengan peluang sistem itu juga berada pada suatu keadaan psi n. Ya, itu. Jadi kalau sistem itu berada pada keadaan psi, maka tadi kan saya katakan masih ada kemungkinan peluang bahwa sistem itu berada pada keadaan yang lain. Gitu ya. Nah, tentu saja salah satu keadaan yang lain itu adalah keadaan istimewa suatu nilai itu. Ya, sehingga kalau sistem itu berada pada keadaan psi, maka masih ada kemungkinan sistem itu juga berada pada keadaan Vn. Nah, kalau dia berada pada keadaan Vn, maka hasil ukur ya itu pasti mendapatkan omega n. Ya, hasil ukur omega pasti mendapatkan omega n. Artinya, berapa peluang mendapatkan hasil ukur omega n? Itu sama saja kan tadi, peluang bahwa sistem itu juga berada pada keadaan Vn gitu. Maka tidak heran seperti yang sudah saya bicarakan tadi bahwa peluang mendapatkan hasil ukur omega n kalau sistem berada pada keadaan psi itu adalah hasil kali skalar antara psi n ya, dengan psi lalu diambil nilai mutlaknya, modulusnya lalu dikuadratkan. Nah, ini akan berperan sebagai frekuensi ya, atau distribusi dalam seperti dalam teori himpunan teori peluang itu, sehingga dengan mudah kita lalu bisa menuliskan nanti rata dan simpangan baku bagi pengukuran omega ya. Jadi kalau kita punya ruang sampel, kemudian kita mengetahui distribusi peluang untuk masing-masing anggota ruang sampel itu, atau kita mengetahui frekuensi peluang ya untuk masing-masing anggota ruang sampel itu, dan tentu saja kita bisa menghitung ratanya sekaligus simpangan bakunya. Sesuatu yang sudah kita kenal saya pikir ya di pelajaran statistiknya. Itu. Oleh karena itu kemudian mudah sekali dipahami kalau rata pengukuran omega itu tidak lain adalah jumlahan ya, perkalian antara masing-masing anggota ruang sampel dengan frekuensinya ya ditulis seperti ini ya omega n. Nah, ini kalau diurutkan seperti yang sudah pernah kita bicarakan sebelum meet ya, maka hasilnya ini. Nah, ini kalau diurutkan lagi kita dapatkan omega rata-rata pengukuran besaran omega itu tidak lain adalah produk skalar antara keadaan vektor yang mewakili keadaan psi itu, keadaannya itu dengan omega dikenakan pada vektor itu. Ya. Jelas ya ini ya, ini yang pertama. Jadi ternyata dengan gambaran yang awal itu hanya kita dapatkan sesuatu yang mungkin pernah Anda lihat di kuliah fisika kuantum. Dan saat itu mungkin kebingungan ya, kenapa tiba-tiba rata ya, observable itu merupakan hasil kali itu ya, bahkan mungkin muncul dalam bentuk integral ya dalam bentuk integral, jadi mungkin lebih membingungkan lagi gitu ya jadi langsung ketemu nilai rata-rata A sama dengan integral psi asterik A atau pi ya dikalikan psi dx atau dv gitu ya, seperti itu. Saya pikir sesuatu yang membingungkan, tapi kalau saya pikir dengan cara seperti ini kan lebih jelas. Oh, dari mana itu didapatkan? Ungkapan itu dapat dari mana? Dari statistiknya, pelajar statistik yang mungkin sudah kita kenal zaman SMP mungkin ya. Setahu saya masih ingat SMP itu saya dapatkan statistik bagaimana menghitung rata dan sebagainya. Dan itu pelajaran yang paling saya tidak itu waktu itu. Ya. Nah, sekarang saya suka sekali itu. Ya, kadang-kadang kalau cinta itu ya jangan berlebihan, kalau benci jangan berlebihan. Nah, suatu saat ya jangan nyaking gitu istilahnya ya. Ya. Kemudian saya teruskan ya. Kalau spektrumnya sekarang diskrit ya, spektrumnya diskrit
merosot, ya, spektrumnya diskrit merosot, ya, ya. Jadi mungkin Anda pernah mengalami situasi ya, jadi pelajaran itu sangat dibenci, kita benci, tapi suatu saat kita menyukainya gitu ya. Itu. Ya saya juga melihat perkembangan anak-anak saya juga begitu. Jadi suatu saat dia suka bahasa Inggris, suatu saat benci gitu ya, suka lagi. Kenapa? Karena nilainya bagus, dulu dia suka gitu. Ya, jadi seperti itu mungkin ya. Semoga itu memang suatu saat mungkin suatu saat kuantum ya, suatu saat senang dengan kuantum dan sebagainya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya, spektrum diskrit merosot. Ya, spektrum diskrit merosot. Nah, di dalam hal ini masing-masing ya suanilai mungkin ada yang merosot, ada yang tidak ya. Jadi campuran gitu ya. Artinya kemudian kita ketahui bahwa intinya bahwa subruang vektor suanilai itu berdimensi tidak hanya satu, sembarang ya. Jadi omega n misalnya ya, terkait dengan itu adalah subruang vektor suanilai ya. Nah, untuk setiap omega n maka e omega n subruang vektor suanilai itu berdimensi gn misalnya begitu ya. Sehingga di masing-masing subruang vektor suanilai itu kemudian kita bisa menemukan basis ya, jumlah anggota masing-masing basis itu sebanyak gn ya. Nah, setiap anggota subruang vektor suanilai itu tentu saja merupakan merupakan sebuah vektor milik omega n gitu ya, gitu. Nah dengan cara seperti itu maka kalau kita memiliki sembarang vektor ya, suatu ya, sistem berada-badakan si sembarang misalnya begitu ya, maka kalau dikalikan dengan psi n i n ya misalnya begitu dikuadratkan ya. Ini belum sepenuhnya merupakan peluang mendapatkan hasil ukur omega n. Ya, kenapa? Ya, itu baru sebagian. Ya, itu baru sebagian. Maka untuk mengatakan bahwa keseluruhan ya, maka tentu kita harus menjumlahkan untuk semua IN. Ya, karena bukan hanya satu IN ini yang merupakan sebuah vektor ya, independen ya, suanilai omega n gitu. Ya, maka untuk mengatakan itu ya, peluang mendapatkan omega n jika sistem berada pada keadaan psi itu sama dengan sigma i n dari 1 sampai dengan gn. Ini peluangnya. Ya, jadi saya katakan di sana, jadi peluang ini bukan hanya produk skalar antara psi n in dengan psi dikuadratkan, tetapi harus dijumlahkan untuk semua anggota basis di sana. Cukup jelas ya? Ya, sehingga kemudian kalau dimasukkan ke dalam ini kita lihat peluang menemukan ini ya. Sebentar, ada persoalan mungkin. Subruang vektor suanilai. Jadi saya menggunakan K omega n itu sebagai lambang untuk subruang vektor ya. Kemarin omega maaf ya. Jadi kalau psi itu kebetulan adalah anggota subruang vektor suanilai itu, maka kita lihat betul ya. Otomatis peluangnya 1 gitu kan. Ini menyatakan itu. Jadi artinya bahwa ungkapan 4.117 itu benar-benar merupakan peluang bahwa sistem pengukuran itu akan menghasilkan omega n ya gitu. Nah, kemudian kalau kita gunakan untuk menghitung rata ya, sama seperti tadi ya, untuk menghitung rata kita harus ungkapan semacam ini ya, dikalikan dengan frekuensi omega n itu. Frekuensi omega n itu adalah ini tadi fp psi omega n, dan itu sama dengan ini ya, sigma dari ini ya, dikalikan omega n kemudian diproses ya, seperti biasanya ya, kita dapatkan ini untuk ini ya, sama saja dengan ungkapan ini ya, masukkan di dalam dijumlahkan untuk n gitu. Nah, digunakan untuk ini. Jadi kalau apa yang ada di dalam ini ya tidak lain ya, itu 1 ya, sehingga kemudian kita dapatkan ungkapan
sekali lagi ketemu itu lagi. Ya, ketemu itu lagi. Ya, ketemu itu lagi. Nah, berikutnya kalau spektrumnya kontinu, ya, spektrumnya kontinu. Jadi seperti misalnya kalau kita bicara vektor posisi, ya, kecuali kalau ada yang menganggap bahwa posisi itu memiliki sifatnya diskret gitu ya. Jadi partikel itu ya nampak keluar muncul gitu ya, karena ruangnya itu diskret gitu ya. Nah, kecuali itu, tapi di sini ruang masih dianggap kontinu ya, ruang saja dipikirkan sebagai sesuatu yang kontinu, sehingga kemudian kita memiliki sebagai contoh ya, kalau secara umum kita bicara omega adalah suatu operator dengan sebuah nilai yang kontinu ya. Jadi diberi label ya, omega tidak bisa diberi label bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya, tapi harus diberi label bilangan real ya, omega itu sendiri gitu ya, omega itu sendiri ya. Nah, oleh karena itu kemudian di situ sebuah vektor, nah ini terkait dengan sebuah nilai basis eksternal ya. Jadi kalau kita membangun basis suatu ruang Hilbert dari sebuah vektor yang terkait dengan sebuah nilai yang kontinu ya, maka kita berhadapan dengan basis eksternal. Kenapa disebut basis eksternal? Ya, konsep ortonormal menjadi persoalan di situ. Ya, kita ingat kalau kita punya basis dua vektor yang ortonormal dalam pengertian hasil kali skalarnya sama dengan 1. Ya, sehingga kalau sama gitu ya, 0 kalau ortonormal tadi kan, jadi basis ortonormal tadi, jadi basis ortonormal ya, atau himpunan ortonormal itulah himpunan yang beranggotakan vektor-vektor yang hasil kali skalarnya 1 kalau sama ya, 0 kalau berbeda gitu. Nah, ini tidak. Jadi kalau kita bicara tentang basis kontinu, mungkin nanti sebentar lagi ya kita bicarakan lebih detail. Kenapa harus muncul itu? Ya, kenapa harus muncul itu? Persoalannya adalah ini ya. Jadi hasil kali skalar antara basis yang kontinu tadi kalau sama maka tidak satu, tapi menuju infinite, tak berhingga ya gitu. Kalau berbeda memang 0 gitu. Jadi hasilnya semacam delta Dirac gitu, tapi dengan perbedaannya di sini ya sama. Kalau berbeda indeksnya itu 0, kalau sama, nah itu disebut baru sama. Kalau delta Kronecker itu sama dengan 1, tapi kalau ini tak berhingga. Nah, kalau tak berhingga berarti kalau hasil kali skalar antara sebuah vektor dengan dirinya sendiri itu tak berhingga, itu kan berarti persoalan. Ya, hasil kali skalar itu dari dalam ruang vektor, dalam suatu ruang Hilbert atau ruang berproduk skalar itu harus finite. Ya, harus finite. Makanya kemudian kita kalau membentuk himpunan atau ruang vektor berproduk skalar dari fungsi-fungsi, syarat fungsi itu harus square integrable. Ya, harapannya panjang fungsi itu tidak infinite. Ya, tapi kalau ternyata di dalam konteks ini itu infinite, maka tentu vektor itu di luar ruang Hilbert yang kita bicarakan. Ya, jadi kalau suatu vektor itu anggota ruang Hilbert, maka panjangnya pasti finite gitu. Jadi produk skalar antara vektor itu dengan dirinya sendiri itu pasti finite, harus finite. Kalau tidak, berarti dia berada di luar ruang Hilbert. Tapi uniknya itu bisa digunakan untuk menuliskan setiap vektor dalam ruang Hilbert itu sebagai kombinasi linear. Nah, karena kontinu maka kombinasi linearnya berupa berupa integral. Ya, sehingga dalam hal ini kalau kita misalnya omega itu memiliki spektrum yang kontinu, maka sebuah vektornya juga terlabeli oleh suatu parameter kontinu. Ya, suatu parameter kontinu. Misalnya omega kecil itu sebagai sebuah vektor omega besar sifatnya kontinu, maka sebuah vektor itu akan sebagai himpunan ya, sebuah vektor itu himpunan yang kontinu dilabeli oleh bilangan atau parameter kontinu yang namanya omega kecil itu ya. Jadi kalau di sini si omega kecil itu adalah sebuah vektor milik omega kecil ya. Nah, persoalannya adalah tadi muncul persoalan kalau kita ambil produk skalar. Kok bisa seperti itu misalnya?
Ya, kok bisa? Ya. Nah, munculnya di sini. Ya, munculnya di sini. Ya, jadi kalau sebagai contoh, persamaan 4.123 itu, ya, psi itu dinyatakan sebagai kombinasi linier. Ya, anggota ini sigma omega itu spektrum itu sifatnya kontinu. Jadi ini subset di dalam bilangan real ya. Kemudian ini produk skalar antara psi omega dengan psi lalu dikalikan dengan psi omega. Ya, d omega. Bagaimana mencari dapatkan itu? Sekarang kali skalar antara ini ya dengan psi omega aksen. Omega aksen. Ya. Oke. Tentu saja begitu ya. Itu. Kemudian muncul ini ya, integral sigma omega ya. Skalar. Ya, ini skalar. Ya, sehingga keluar dari tetap butuh psi omega psi. Nah, di sini kita lihat ada hasil kali skalar antara apa? Psi omega aksen dengan psi omega d omega. Dan ini kontinu sifatnya. Lalu apa ini? Ya. Dan ini harapannya kan sama dengan apa? Sama dengan psi omega aksen psi itu kan? Ya enggak harapannya? Ya. Artinya gini, artinya kalau omega aksen itu lain dari omega harus sama dengan 0. Harus sama dengan. Nah, persoalannya adalah kalau omega aksen sama dengan omega, misalnya sama dengan 1, jadi aneh. Ya. Ini kan? Aneh kan? Ini enggak? Jadi aneh. Jadi integral psi aksen, hasil kali skalar antara psi omega aksen sama dengan integral. Ya kan? Itu persoalannya. Nah, itu hanya bisa di jalan keluar dari persoalan itu adalah ini adalah suatu itu delta omega aksen dengan sifat tadi. Ya, dengan sifat tadi bahwa kalau omega itu sama dengan omega aksen, maka tapi kalau omega sama dengan lain dari omega aksen, maka itu hasil 0 gitu. Ya, jadi ada sifat memilih, ya, sifat memilih. Nah, selanjutnya biasanya ini kemudian ditulis sebagai psi omega. Ya, nanti kita bicarakan lebih detail ketika kita bicara wakilan kontinu ya. Jadi nanti kita belum bicara tentang wakilan intinya bahwa ujung-ujungnya adalah bahwa rata pengukuran itu pun juga hasil kali skalar. Nah, ini baru kita sekarang tahu dari mana kemudian orang merumuskan rata pengukuran dalam mekanik kuantum. Nah, bukan hanya ini sebenarnya. Jadi orang kemudian bisa saja mendapatkan dari penguraian spektral itu simpangan baku. Yang penting dalam pengukuran itu kan selain rata juga simpangan baku. Ya, itu. Oke. Nah, kemudian tentang berikutnya dinamika. Sesaat setelah suatu pengukuran besaran fisika menghasilkan suatu nilai ukur, ya, ini salah satu dari suatu nilai operator yang mewakili besaran fisika, sistem berada pada suatu keadaan yang berkaitan dengan nilai ukur itu. Ya, kita sudah tahu semua itu, kita berulang bicarakan. Maka dari itu, sebagai akibat pengukuran terjadilah semacam loncatan dari keadaan sistem mula-mula dipersiapkan menuju ke suatu keadaan kepunyaan suatu nilai yang muncul sebagai hasil ukur. Ya. Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran besaran fisik pada satu sistem kuantum tidak dapat dilakukan tanpa menciderai sistem itu. Jadi tanpa memberikan gangguan yang cukup besar terhadap sistem itu. Di antara dua pengukuran yang berurutan, ya, keadaan sistem kuantum berevolusi seiring dengan perubahan waktu. Jadi di situ saya sudah jelaskan akan ada dua kemungkinan dinamika karena pengukuran, ada loncatan, discontinue, kemudian dinamika alamiah yang dikontrol, dikendalikan oleh energi sistem itu yang diwujudkan dalam bentuk operator Hamilton. Inilah yang disebut sebagai
ini maaf, ini salah ya, semestinya bukan parsial ya, ini di psi T per dT, bukan parsial, hati-hati di situ, itu salah. Ya. Nah, kenapa harus muncul parsial kalau kita lihat persamaan Schrödinger dalam musik gelombang? Nah, itu lain lagi nanti ya, kita akan lihat kenapa harus muncul seperti itu. Tapi persamaan Schrödinger itu bukan yang sesungguhnya justru yang psi fungsi gelombang itu ya, fungsi gelombang sebagai fungsi dari posisi maupun waktu gitu di situ. Nah, Schrödinger seperti ini ya bergantung pada kita nanti memilih wakilan yang mana itu. Ini secara umum psi itu tidak tergantung pada wakilan. Ya, psi itu tidak bergantung pada wakilan. Psi itu keadaan. Ya, jadi wakilan misalnya fungsi gelombang itu sebenarnya hanya ketika kita memilih basis di sana. Ya. Itu lebih konkret lagi gitu ya. Jadi ingat ya, psi itu sendiri juga bukan sesuatu objek yang sesungguhnya kita harapkan. Itu hanya kita harapkan sebagai mewakili objek yang namanya keadaan gitu ya. Jelas ya? Nah, psi juga bergerak karena anggota ruang Hilbert. Kan vektor di dalam ruang, ambil wakilan diskrit, maka muncul matriks. Itu juga konkret. Ya, karena berupa bilangan-bilangan, ya, segala sesuatunya bisa dihitung. Ya, itu Schrödinger yang bebas wakilan ya. Tapi dari sini kita akan mendapatkan persamaan Schrödinger dari berbagai macam. Ya, gitu. Oke. Nah, ini gambaran yang menjelaskan itu semua. Ya. Ya. Jadi awal misalnya pada saat T sama dengan 0 ini ya, kemudian tidak ada pengukuran, lalu otomatis kalau tidak ada pengukuran maka sistem itu akan berevolusi secara alamiah kontinu ya, karena ada Hamiltonan tadi, maka akan karena ada persamaan diferensial tadi, Schrödinger tadi, maka akan mengalami perubahan. Jadi ini lintasan di dalam ruang keadaan ya, lintasan di dalam ruang keadaan atau ruang Hilbert tadi ya, gambarnya seperti ini. Ya, ini. Nah, pada saat T1 ya, itu diukur dan kebetulan hasilnya adalah omega n. Ya, pada saat T1 itu diukur. Hasilnya omega n. Sesuai dengan apa yang kita bicarakan, saat setelah pengukuran ya, sistem berada pada keadaan yang diwakili oleh si n kan? Ya, suatu vektor keadaan istimewa bagi omega n. Jadi sini. Ya. Nah, kemudian sistem dibiarkan, maka berevolusi lagi. Jadi biarkan kan berubah ya secara kontinu gitu. Nah, pada diukur lagi apa? Omega n aksen. Ya, omega n aksen. Maka kemudian sistem sekarang berada pada keadaan n aksen. Nah, kemudian kalau tidak ada diukur, maka dia akan berevolusi. Ya, kalau tidak ada pengukuran, tidak ada usikan, maka sistem akan berevolusi secara alamiah sesuai dengan energinya. Ya, Hamilton, operator Hamilton yang menentukan sistem itu. Itu penggambaran terkait dengan dinamika tadi. Ada dua dinamika alamiah, kontinu, tunduk pada persamaan Schrödinger, dan yang kedua adalah dinamika karena musikan. Ya. Good. Sudah kita bicarakan tadi, ya, sudah kita bicarakan. Ini yang lain lagi. Jadi apa ini? Terjadi pengukuran nggak di sini? Ya, tidak ada pengukuran sejak awal, terus berevolusi secara kontinu. Ya, kalau ada pengukuran, ada loncatan.
Jelas ya, nih ya. Jadi kalau ada pengukuran sistem itu bukan hanya pengukuran sebenarnya. Jadi kalau di senggol gitu sedikit itu ada usikan, ya dia akan loncat itu. Ya, itu dinamika kuantum. Nah, ini contoh ya, saya pikir silahkan diresapi gitu ya. Saya pikir jelas, saya jelaskan di situ. Ini berapa banyak? Saya pikir cukup lumayan ya. Ya, apa namanya yang bisa digunakan untuk latihan. Ya. Ya, sampai sejauh ini ada pertanyaan? Saya mengulang dari yang sudah kita sampaikan 2 minggu yang lalu. Aku barangkali sudah lupa ya karena konsentrasi yang lain. Ya. Oke, sekarang coba kita pahami lebih lanjut tentang pengukuran di dalam mekanika kuantum. Ya. Ya, seperti yang saya katakan. Yang pertama perilaku terhadap waktu itu, ya. Jadi bagaimana nilai harap itu berubah terhadap waktu. Nah kita lihat kalau kita turunkan nilai harap itu, ya maka kita dapatkan ungkapan ini. Ya dapat ungkapan ini. Jadi yang sebelah kiri suku pertama, ya, komutator antara H dan omega itu menentukan. Nah, kalau omega itu kebetulan bergantung secara eksplisit terhadap waktu, ini tidak nol. Tapi kebanyakan operator itu, ya, operator omega itu tidak bergantung pada waktu secara eksplisit sehingga ruas suku kedua itu nol. Sehingga kemudian perilaku rata nilai harap omega itu hanya ditentukan oleh komutator antara omega dengan H. Ya, lihat di situ. Ya, kalau komutator antara H dengan omega itu 0, gitu ya, misalnya, maka kita bisa pastikan bahwa omega itu tetap, nilai harapnya tetap sepanjang waktu. Kenapa? Ini kan 0. Ya, ya, ini sama seperti kalau kita di dalam konteks klasik ya, mungkin pernah lihat bagaimana kita mendapatkan ungkapan perubahan observable klasik ya terhadap waktu. Ya, masih ingat? Jadi kalau kita punya observable klasik A, maka observable klasik A itu mesti bergantung pada koordinat umum dan momentum umum gitu. Ya, sehingga kalau kita turunkan dA per dt, ya, maka ini kan sama dengan juga terhadap waktu mestinya ya. Oke. Nah, gimana? Ya, sigma alfa parsial A parsial Q alfa dQ alfa per dt. Ya. Kemudian ditambah dengan sigma alfa parsial A parsial P alfa dP alfa per dt. Kemudian parsial A parsial T dt per dt. Ya, ini apa ini? Ini adalah parsial H, ya Q dot. Parsial H, parsial P alfa kan? Ya. Bagian ini menurut persamaan Hamilton, ya parsial H minus, ya, ini parsial P, parsial alfa. Lupa persamaan Hamilton. Ya, gini ya. Jadi minus, ada minus parsial H, parsial Q alfa. Jadi P itu balik itu ya, itu ya. Sehingga kemudian kita dapatkan dari sini, ya. Apa ini? Sigma alfa parsial A parsial Q alfa parsial H parsial P alfa minus, ya, parsial A parsial P alfa parsial H parsial Q alfa ditambah dengan parsial A parsial T. Ini apa ini? Kurung Poisson, ya, kurung Poisson antara A dengan H. Ya, kurung Poisson, ya, ditambah dengan parsial H parsial T. Ya, bandingkan yang kita punya di sana dengan yang ada di sini. Ya. Mirip ya, mirip ya. Nah, kita lihat kalau kurung Poisson antara A dan H itu 0,
dan A itu tidak secara eksplisit tidak bergantung pada waktu, ya, maka A itu konstan. Nilai besaran A itu konstan. Ya. Nah, ini lihat, ini juga begitu. Kalau omega itu tidak bergantung pada waktu secara eksplisit, maka parsial omega parsial T itu 0. Ya. Dan misalnya H itu omega itu komutatif dengan operator omega, operator H Hamiltonan, ya, maka ini 0. Nah, khususnya kalau omega diganti dengan Hamiltonan, hasilnya 0 kan? Hamiltonan dengan Hamiltonan 0. Ya, jadi secara umum kita katakan bahwa energi itu lestari. Ya, kalau tidak ada interaksi lain, ya, dari luar gitu, ya, maka energi itu lestari. Selama tadi sistem itu sistem mekanik yang lestari tentu saja. Jadi berbagai interaksi sifatnya lestari. Ya. Oke. Sampai jam berapa kita? 11.10. Tadi saya terlambat jadinya. Ya, ini sudah jam 11.12 ya. Ya. Sudah kita sampaikan di pemanasannya setelah mid semester kan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.